Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan tempat di mana Gunko dan anak-anak raksasa sedang berada saat ini. Seperti yang admin Toraokun bahas sebelumnya, di sana Gunko telah terkepung karena Franky datang bersama Ripley dan Bonnie. Kemudian disusul oleh Dory dan Brogy, lalu datang pula Jarul dan kawan-kawan. Tujuan kedatangan mereka semua ke sana adalah untuk menyelamatkan anak-anak dan melawan sang ksatria suci itu. Di tempat tersebut terlihat Ripley menarik tubuh bocah bernama Ronia yang hampir jatuh dari tebing memakai tali. Sementara itu dari yang admin Toraokun lihat, Franky, Bonnie, dan para raksasa bertarung sekuat tenaga melawan Gunko. Dengan kekuatan buah iblis Aro-Aronomi yang membuatnya bisa memanipulasi tanda panah, Gunko sukses menumbangkan banyak raksasa dengan sangat mudah. Namun dia juga beberapa kali terkena serangan dari Franky, Dory, dan Brogy, yang mana itu membuatnya terluka cukup parah. Meski begitu, Franky, Dory, dan Brogy belum tahu kelemahan dari kekuatan regenerasi, sehingga Gunko dapat selalu pulih kembali dengan instan. Ketika mereka bertarung, Ripley yang sedang sibuk menarik anak-anak dengan tali menjadi bingung ketika para bocah itu tidak bisa dihentikan. Memang, Ronia telah berhasil diselamatkan dari tebing, tapi walau Ripley sudah menarik anak-anak tersebut memakai tali, gerakan otomatis mereka menuju tempat tujuan tidak kunjung berhenti. Para murid dari sekolah Warus itu tetap saja kembali berjalan usai ditarik oleh Ripley ke belakang. Di sana, Jarul pun menyadari bahwa tujuan dari gerakan anak-anak itu sepertinya adalah kapal awan yang ada di ujung cabang nomor 8. Ripley yang mendengar itu pun sedikit merasa lega, karena meski gerakan dari anak-anak tersebut tidak bisa mereka hentikan, tapi sekarang setidaknya para raksasa sudah tahu kemana tujuan dari anak-anak itu. Jadi begitu anak-anak itu menaiki kapal awan nanti, Ripley pun akan ikut ke sana, sehingga dia bisa membawa kapal itu bersama anak-anak di dalamnya ke tempat yang lebih aman. Saat ini, para ksatria suci memang sedang sibuk dengan para musuh, sehingga kapal awan yang telah mereka siapkan itu bisa diambil alih oleh Ripley. Berpindah ke bagian bawah, cerita memperlihatkan Uroj dan kelompok bajak laut Valen Monks yang sedang menaiki jalur pelangi. Seperti yang admin Toraokun bahas sebelumnya, Uroj telah datang ke Pulau Elbaf dan sempat minum-minum di bar pelabuhan, sehingga dia tahu dari penjaga bar bahwa di dunia matahari saat ini sedang terjadi kekacauan. Tapi sementara mereka menaiki jalur pelangi, mereka terkejut saat melihat ke arah lautan, sebab dari kejauhan muncul kapal-kapal angkatan laut dalam armada besar yang sedang mendekati negeri para raksasa itu. Di kapal utama pun ada Admiral Fujitora sebagai pemimpin pasukan. Salah seorang kru Uroj bertanya apa yang harus mereka lakukan mengingat banyak sekali marinir yang akan segera merapat ke Pulau Elbaf. Uroj pun hanya tersenyum dan bilang, sekarang mereka harus naik saja terlebih dahulu ke dunia matahari. Jika keadaan nanti memang menjadi di luar kendali, maka Uroj tahu tempat aman untuk bersembunyi, sebab ini bukan kali pertama dia datang ke Pulau Elbaf. Sementara itu di kapal utama angkatan laut, Fujitora sedang berbicara dengan Akainu melalui Denden Mushi. Dia melapor bahwa mereka sudah dekat dengan Pulau Elbaf. Akainu pun bilang di Pulau Elbaf sekarang ada beberapa ksatria suci yang sedang berada dalam misi. Misi mereka adalah untuk merekrut para raksasa Elbaf untuk bergabung ke dalam pihak pemerintah dunia. Nah, sedangkan untuk angkatan laut ini, misi mereka adalah meringkus bajak laut topi jerami. Jadi Fujitora harus fokus dengan misi tersebut dan membiarkan para ksatria suci melakukan tugas mereka tanpa gangguan. Akainu meminta Fujitora untuk melakukan misi ini dengan baik demi menebus kesalahannya di kerajaan Dressrosa tempo hari, karena Fujitora sempat pernah membiarkan Luffy dan yang lain lolos dari sana. Kegagalan Kizaru di Pulau Egghead yang lalu dan kegagalan Fujitora di Dressrosa dulu adalah kasus yang sangat berbeda. Di Pulau Egghead yang lalu, Kizaru masih berusaha untuk menangkap Luffy, namun dia kalah dan akhirnya misi itu gagal. Sedangkan Fujitora di Dressrosa dulu, dia memang sengaja melepaskan Luffy di sana, sehingga kini dia mendapat hukuman dari Akainu. Meski Fujitora sebenarnya suka dengan sifat dan karakter Luffy, tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang admiral yang memiliki tanggung jawab besar, sehingga Fujitora harus menuruti perkataan Akainu untuk meringkus bajak laut topi jerami. Diperlihatkan juga di tempat Fujitora saat ini, ada beberapa serapim yang terdiri dari S-Hawk, S-Bear, S-Shark, dan S-Snake. Hal itu menandakan bahwa sebelum ke Pulau Elbaf, Fujitora sempat singgah untuk mengambil mereka di Pulau Egghead terlebih dahulu. York sempat memperingatkan Fujitora untuk terus mengawasi S-Snake, karena serapim yang menyerupai buah Hancock itu menunjukkan tanda-tanda yang aneh jika bertemu dengan Luffy. Sudah admin Toraokun duga bahwa keanehan S-Snake itu pasti akan segera diketahui oleh York. Dia pun memberitahukan kepada semua pemegang chip otoritas soal informasi bahwa
Snake secara misterius lebih patuh kepada Luffy daripada pemegang otoritas yang lain, sehingga Seraphim yang satu itu harus lebih diawasi dan jangan sampai berpapasan dengan Luffy. Perintahkan saja Snake itu untuk menghadapi anggota bajak laut topi jerami yang lain, terutama untuk menghadapi Sanji, karena Sanji diketahui lemah terhadap perempuan. Beberapa saat kemudian, Fujitora dan pasukan Angkatan Laut telah tiba di pelabuhan Pulau Elbaf. Mereka sebenarnya tahu bahwa cara naik ke dunia matahari harus dengan menciptakan jalur pelangi. Tapi hal itu akan merepotkan dan cukup memakan banyak waktu. Jadi Fujitora memakai cara lain. Dia menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk memanipulasi gravitasi dan membuat kapal-kapal Angkatan Laut melayang di udara. Teknik semacam ini sudah pernah dia perlihatkan di kerajaan Dressrosa dulu, di mana Fujitora mengangkat puing-puing besar dalam jumlah yang sangat banyak. Cara ini lebih efektif dan lebih cepat untuk naik ke dunia matahari, sehingga tak lama lagi Fujitora dan pasukan Angkatan Laut akan segera tiba di dunia matahari. Para raksasa dari bar pelabuhan pun keluar untuk melihat hal unik itu, di mana kapal-kapal tiba-tiba melayang di udara dan terbang menuju ke atas. Jika admin Teraokun perhatikan lagi, teknik menerbangkan kapal ini sama seperti yang pernah dilakukan oleh Shiki. Buah iblis Shiki dan Fujitora memang kurang lebih hampir mirip, karena sama-sama berkaitan dengan menerbangkan objek dan juga gravitasi. Di satu sisi, para raksasa yang melihat hal itu dari pelabuhan merasa cukup takjub, tapi di sisi lain mereka juga cemas karena pasukan Angkatan Laut sedang memasuki Pulau Elba. Dengan adanya kekacauan di atas yang sedang terjadi sekarang, para raksasa dari bar pelabuhan itu tahu bahwa kedatangan Angkatan Laut ini akan membuat situasi menjadi semakin panas. Kekacauan yang sedang berlangsung akan berubah menjadi perang berskala besar. Saat Fujitora hendak terbang ke wilayah dunia matahari, dia merasakan ada Haoshoku Haki yang sangat kuat terpancar dari wilayah dunia bawah Elbaf. Meski Fujitora tidak bisa melihat karena buta, tapi dia memiliki insting dan pendengaran yang sangat tajam, sehingga meski haki itu berasal dari kejauhan, dia masih bisa merasakannya. Kemudian diperlihatkan wilayah dunia bawah Elbaf. Ternyata Haoshoku Haki kuat yang Fujitora rasakan tadi berasal dari Luffy dan juga Loki. Mereka terlihat sedang melakukan hal yang cukup konyol, yaitu saling beradu siapa pemilik haki yang lebih kuat. Mulai dari Bushoshoku Haki, Kenbushoku Haki, dan juga Haoshoku Haki. Di sini terungkap bahwa ternyata Loki juga memiliki Haoshoku Haki. Hajudin yang ada di sana berkata bahwa sangat jarang ada raksasa yang memiliki Haoshoku Haki. Jadi Loki ini termasuk ke dalam raksasa yang sangat istimewa. Di sana tampak Luffy dan Loki sedang beradu Haoshoku Haki untuk membuktikan siapa pemilik Haoshoku Haki yang paling kuat. Entah apa awal mula dari tindakan mereka ini, namun yang jelas keributan yang mereka lakukan itu menimbulkan kekacauan yang sangat besar di wilayah dunia bawah Elbaf. Haoshoku Haki milik Luffy dan Haoshoku Haki milik Loki menghancurkan sebagian besar wilayah di tempat itu. Kembali ke dunia matahari, diperlihatkan Zoro sedang bertarung melawan para monster mimpi buruk yang menghalangi. Begitu juga dengan Sanji, dia sedang bertarung melawan para monster mimpi buruk di tempat yang berbeda. Untuk yang bertanya-tanya mengapa Zoro tidak lagi bertarung melawan Sommers dan Sanji tidak lagi bertarung melawan Gillingham, karena kedua ksatria suci itu telah berteleport menggunakan lingkaran sihir dan saat ini sedang bertarung melawan Skopper Gabah. Zoro yang hampir tersesat pun secara kebetulan bertemu dengan Robin dan yang lain. Tak lama kemudian, Sanji juga datang ke sana sehingga mereka telah berkumpul di satu tempat. Robin bilang saat ini seorang legenda bernama Skopper Gaban sedang bertarung melawan dua ksatria suci. Jadi mereka akan pergi ke tempat anak-anak raksasa untuk membantu yang lain menolong anak-anak tersebut. Nami pun memberitahu Zoro bahwa Skopper Gaban adalah pria tua aneh yang mereka temui di kastil Aurus kemarin. Dengan adanya Gaban yang menghadapi dua ksatria suci, Nami bilang untuk sekarang Zoro dan Sanji rasanya tidak harus pergi ke tempat para musuh itu. Namun saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba terasa aura keberadaan menakutkan yang muncul di area sekitar sana. Zoro dan Sanji pun pergi untuk mengecek aura mengerikan tersebut, sedangkan Nami dan yang lain menuju ke tempat anak-anak berada saat ini. Cerita kemudian berpindah ke lokasi pertarungan Gaban melawan Sommers dan Gillingham. Di sana, Sommers telah berhasil memakai lingkaran sihir untuk memanggil rekan dari Marijuis, karena Gillingham berhasil menahan Gaban dengan sekuat tenaga memakai mode Fuzoan yang dia miliki. Memang, sang ksatria suci berkekuatan Kirin itu luka-luka parah akibat menahan amukan Gaban untuk beberapa saat, tapi setidaknya hal tersebut memberi Sommers kesempatan untuk memanggil ksatria suci lain dari Marijuis. Sesuai yang Admin Teraokun katakan kemarin, ksatria suci yang datang itu sudah cukup tua, mungkin usianya sepantaran dengan Skopper Gaban. Mereka juga sudah saling kenal karena Gaban dan orang itu pernah bentrok dengan cukup imbang di Pulau Gar Valley dulu. Ksatria suci yang baru datang itu pun terkejut saat melihat Skopper Gaban ada di Pulau Elbaf, sehingga dia berkata tak menyangka akan bertemu kembali dalam situasi seperti ini. Gaban di sana terlihat cukup kesal karena dia tahu kedatangan orang tersebut akan membuat keadaan menjadi lebih merepotkan lagi. Ksatria suci yang baru datang ini pun meminta Sommers dan Gillingham untuk segera pergi dari sana agar mereka berdua bisa fokus pada misi mereka.
mereka. Gaban sebenarnya tak ingin membiarkan mereka pergi, tapi Ksatria Suci yang baru datang itu segera melancarkan serangan memakai pedang miliknya, sehingga sekarang dia bentrok dengan Skoper Gaban. Admin Terrakun melihat ada benturan haki yang sangat kuat dari kedua karakter tersebut. Sementara itu, Somers dan Gillingham pergi menuju ke tempat anak-anak raksasa sedang berada saat ini. Namun di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Zoro dan Sanji, sehingga pertarungan pun tidak bisa terhindarkan lagi. Ini cukup menarik karena dari Admin Terrakun lihat, ini akan menjadi pertarungan 2 lawan 2 di tempat yang sama. Berbeda dengan sebelumnya, yang mana mereka bertemu 1 lawan 1 di tempat yang berbeda. Dengan begitu, alur pertarungan kali ini pasti menjadi semakin seru. Pertarungan ini memang cukup merepotkan bagi Zoro dan Sanji, karena mereka berdua belum tahu kelemahan dari kekuatan regenerasi. Tapi sambil bertarung, tentu kedua orang itu akan berusaha mencari cara menghadapi kekuatan regenerasi milik Ksatria Suci. Kondisi Somers dan Gillingham saat ini juga sudah banyak mengalami luka akibat serangan dari Skoper Gaban beberapa waktu yang lalu, sehingga ini keuntungan besar bagi Zoro dan Sanji yang masih dalam keadaan prima. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan Uroj setelah memasuki dunia matahari. Seorang kru pun bertanya, apa sebenarnya tujuan Uroj mendatangi Elbaf kali ini? Apakah hanya untuk berpetualang biasa saja, atau ada niat lain yang lebih penting? Uroj pun bilang, dia memiliki suatu tujuan tertentu. Ada sesuatu yang dia incar di perpustakaan burung hantu. Dia juga tersenyum dan berkata, sepertinya takdir sedang berpihak kepada dirinya. Karena kebetulan, dia datang ke perpustakaan burung hantu saat Elbaf sedang dalam keadaan yang kacau. Jadi Uroj menduga, apa yang dia incar di sana akan lebih mudah untuk diambil karena para raksasa sedang sibuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Seperti yang Admin Terrakun bahas sebelumnya, perpustakaan burung hantu saat ini sedang dalam keadaan kosong karena para raksasa sedang sibuk dalam mengatasi kekacauan yang sedang terjadi. Di perpustakaan itu juga banyak benda-benda berharga yang terbilang sangat penting, seperti buku soal Dewa Matahari, senjata-senjata legendaris Elbaf dengan berbagai ukuran, dan juga beberapa batu poneglyph. Entah apa yang diincar oleh Uroj di sana, yang jelas itu pasti adalah sesuatu yang sangat penting. Berpindah ke markas angkatan laut lagi, Akainu berkata kepada Kizaru bahwa waktu istirahat Kizaru sudah cukup. Memang dalam insiden Egghead yang lalu, Kizaru mengalami banyak masalah besar dan juga membuatnya depresi karena terpaksa untuk membunuh temannya sendiri yaitu Vegapunk. Namun bagaimanapun juga, Kizaru adalah seorang admiral, sehingga dia harus tetap bertugas dan terjun kembali ke medan pertempuran. Dalam situasi sekarang, angkatan laut memang tidak bisa lagi bersantai. Mereka harus bergerak dan melakukan berbagai hal penting karena keadaan telah semakin tidak terkendali. Akainu sudah menyiapkan suatu misi khusus untuk tugas Kizaru selanjutnya. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.